Sahabat, tahukah Anda bahwa tidak semua anak bisa menjadi tempat pulang? Bukan karena mereka jahat ya, juga bukan karena mereka lupa pada Anda. Tapi itu terjadi karena mereka sedang sibuk membangun dunianya sendiri. Dan di dunianya yang baru itu, terkadang kita tidak lagi punya ruang dengan mereka. Mungkin Anda pernah menunggu telepon yang tak kunjung datang dari anak-anak Anda, atau Anda menyiapkan makanan untuk mereka, tapi yang pada akhirnya Anda juga yang makan sendiri. Atau Anda duduk di ruang tamu berjam-jam di sana, dan Anda hanya mendengarkan keheningan. Saya tahu, dan itu rasanya sedih banget. Sakitnya itu bukan karena ditinggalkan, tapi itu karena kita berharap terlalu lama. Dan sekarang, Anda mulai bertanya pada diri Anda sendiri, kalau bukan kepada anak, kepada siapa aku pulang? Sahabat sentuhan hati nurani, di sini kita belajar bersama-sama memahami arti kehidupan, menerima luka, melapangkan dada, dan menemukan kembali jalan pulang, yang meskipun jalannya itu bukan lagi melalui orang lain. Jika Anda berkenan, silakan sahabat tekan subscribe, agar setiap kali Anda membuka YouTube, Anda bisa menemukan secercah ketenangan yang tidak memaksa, tapi terasa dekat, karena kita semua sedang mencari tempat pulang yang sesungguhnya. Dan untuk mengawali video kali ini, saya ada sedikit cerita, yaitu namanya Bu Ratmi. Usianya sekitar 63 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semua, tapi ia masih terlihat kuat. Setiap pagi ia sering menyapu halaman rumahnya, dan setelah itu ia lalu duduk di bangku kayu di teras. Dia menunggu sesuatu. Kadang dia duduk sambil mengupas mangga, kadang sambil menyulam, tapi yang lebih sering ia lakukan adalah dia hanya diam dan tatapannya kosong. Ia tinggal di rumah besar peninggalan suaminya, dan ketiga anaknya sudah menikah, punya pekerjaan bagus, dan tinggal di kota besar. Dulunya mereka sering pulang, tapi sekarang sudah 2 lebaran tak ada yang datang. Ada yang sibuk, ada yang lupa, ada yang mungkin memang sudah punya dunia sendiri. Saya tidak marah, katanya pelan saat ditanya tetangga. Saya cuma rindu, dan kadang saya tidak tahu lagi untuk siapa saya hidup. Setiap sore, Bu Ratmi tetap menyiapkan teh untuk 2 orang. Satu untuk dirinya, dan satu lagi untuk siapapun yang mungkin datang. Bisa jadi tukang sayur, cucu tetangga, atau sekedar kenangan. Rumah itu tidak rusak, tapi perlahan-lahan menjadi usang. Bukan karena usia, tapi karena tidak dihuni cinta. Anda tahu apa yang paling menyayat hatinya? Bukan karena ia ditinggal, tapi karena hatinya masih terus menunggu. Seperti banyak dari kita yang berharap pulang ke pelukan anak-anak, padahal dunia mereka sudah bukan dunia kita lagi. Tapi, benarkah satu-satunya tempat pulang adalah anak? Atau jangan-jangan kita sedang lupa bahwa diri kita sendiri adalah rumah yang harus kita pulangkan dulu? Coba sekarang Anda bayangkan ini. Sebuah rumah tua, sederhana, penuh kenangan. Dulu hangat, dulu ramai. Tapi sekarang, rumah itu kosong. Bukan karena rumah itu rusak, tapi karena tidak ada yang lagi menghuninya dengan cinta. Dan Anda berdiri di sana, di depan rumah itu, menatapnya, dan Anda diam. Pernahkah Anda merasa seperti rumah itu? Coba rasakan, apa yang muncul di dada Anda saat membayangkan hal itu? Mungkin ada rindu, mungkin ada sedih, mungkin ada pertanyaan yang belum Anda berani jawab selama ini. Kalau bukan anak-anak, siapa tempat pulang saya sekarang? Coba juga renungkan hal ini. Mungkinkah selama ini kita terlalu sibuk mencintai hingga lupa menyediakan ruang pulang untuk diri kita sendiri? Lao Tzu pernah mengajarkan, ketika saya melepaskan apa yang saya miliki, saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Coba pikirkan kalimat itu dalam hidup Anda sekarang, saat kita melepaskan harapan agar anak selalu hadir. Justru disitulah kita mulai melihat hadirnya ketenangan dari tempat lain. Dari diri sendiri, dari Tuhan, dan dari semesta. Dalam ajaran Zen, disebutkan bahwa keheningan adalah ruang suci, dan justru ketika hidup mulai sepi, saat itulah kita diajak untuk masuk ke ruang terdalam dalam batin,
bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menemukan bahwa segala jawaban sebenarnya sudah ada di dalam. Coba duduk diam sejenak sekarang, lihat sekitar Anda, dengar suara-suara kecil di luar rumah, dan lalu rasakan detak jantung Anda, tarikan napas Anda, kesadaran Anda. Mungkin, untuk pertama kalinya, Anda sadar bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Tuhan masih hadir, bukan dalam wujud anak-anak yang datang, tapi dalam napas yang terus berhembus pelan di dalam dada Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul saat kita ingin mengontrol hal yang tak bisa dikontrol. Dan satu-satunya hal yang bisa kita pegang adalah respon kita. Coba renungkan, Anda tidak bisa mengubah anak yang sibuk, tapi Anda bisa memilih apakah Anda mau terluka atau mau belajar menerima. Dr. David Hawkins menyebutkan bahwa proses ini adalah sebagai transendensi energi luka ke kesadaran penerimaan. Saat Anda berhenti mengeluh, berhenti menggugat, dan mulai berkata pada diri sendiri, "Aku masih hidup, aku masih bernapas, dan itu sudah cukup untukku mencintai diriku hari ini." Dalam jalan tasawuf dan ma'rifat, ini disebut sebagai pulang yang sejati, bukan ke rumah fisik, tapi ke hati yang lapang, ke Tuhan yang selalu bersama, ke kesadaran bahwa yang kita cari di luar sudah ada di dalam. Sahabat sentuhan hati nurani, Anda bukanlah rumah kosong. Anda adalah tempat pulang untuk diri Anda sendiri, untuk doa-doa Anda, untuk jiwa Anda yang selama ini lelah mencari. Dan sekarang, ini adalah saatnya yang tepat untuk Anda berhenti mencari, dan mulailah untuk menerima. Coba kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini. Bukan sebagai orang tua yang kecewa, bukan sebagai orang tua yang berharap, tapi sebagai jiwa yang sedang ingin dipulangkan ke tempat paling tenang dalam dirinya sendiri. Sekarang, coba pikirkan ini. Siapa yang Anda harapkan datang? Apakah benar anak-anak Anda, atau justru rasa dihargai yang sudah lama hilang dari hati Anda? Coba ingat kembali, pernahkah Anda merasa sangat sedih bukan karena ditinggalkan, tapi karena Anda merasa tidak penting lagi? Dan dari siapa selama ini Anda berharap pengakuan itu? Coba renungkan, apakah Anda pernah meletakkan seluruh makna hidup Anda pada perhatian orang lain, tanpa sadar bahwa itu adalah beban yang berat bagi siapapun? Sahabat, jika Anda berkata, "Saya hanya ingin mereka peduli," maka izinkan saya bertanya pelan, sudahkah Anda cukup peduli kepada diri Anda sendiri? Kita sering berharap ada yang mendengar isi hati kita, tapi coba tanyakan ini kepada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda mendengarkan suara hati Anda sendiri, tanpa mengalihkan perhatian ke gadget, TV, atau berita? Mungkin rasa sepi itu bukan karena tak ada orang, tapi karena kita tak pernah menemani diri kita sendiri. Dan di usia ini, itu pelajaran paling mahal. Karena kalau kita tidak pulang ke diri sendiri, tak ada satupun orang yang bisa membuat kita merasa utuh. Coba bayangkan, Anda duduk sendirian di sore hari. Tak ada anak, tak ada cucu, hanya suara burung dan angin. Tapi di dalam dada Anda, ada kedamaian. Karena Anda tak lagi menggugat siapapun untuk membuat Anda bahagia. Coba renungkan pertanyaan ini. Jika anak-anak Anda tidak lagi menjadikan Anda prioritas, apakah Anda masih bisa menjadi hadiah yang berharga untuk diri Anda sendiri? Dan jika tidak ada lagi yang memeluk Anda, maukah Anda memeluk batin Anda sendiri dengan kasih yang tidak menuntut? Banyak orang tua menangis diam-diam, tapi tidak karena kesepian. Mereka menangis karena merasa kehilangan makna hidup. Tapi apa itu makna hidup? Apakah harus selalu hadir dalam wujud orang lain? Atau justru, makna hidup muncul ketika kita tidak lagi menggenggam dan mulai membuka tangan untuk menerima hidup apa adanya. Sahabat sentuhan hati nurani, pikirkan baik-baik ini. Kalau hari ini adalah hari terakhir Anda menunggu anak-anak datang, dan mereka tak kunjung datang, apa yang ingin Anda katakan pada diri Anda sendiri sebelum mata terpejam? Jangan buru-buru jawab. Biarkan hati Anda yang menjawab, karena mungkin jawaban itu akan membawa Anda pulang ke tempat yang lebih tenang dari yang Anda bayangkan. Sahabat sentuhan hati nurani, setelah semua pertanyaan tadi,
mungkin Anda merasa sesak. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena terlalu banyak beban yang Anda simpan dalam hati. Sekarang, mari kita istirahat sejenak. Bukan istirahat dari hidup, tapi istirahat dari berpikir terlalu keras, merasa terlalu dalam, dan berharap terlalu banyak. Coba duduk tenang. Anda tidak perlu melakukan apapun. Letakkan tangan Anda di atas paha atau di perut. Biarkan tubuh Anda rileks. Tidak perlu postur sempurna. Yang penting, hadir. Sekarang, tarik napas perlahan lewat hidung. Rasakan udara masuk, lembut, dingin. Masuk ke dada Anda, tahan sejenak. Dan hembuskan pelan. Seolah-olah Anda sedang melepaskan beban yang sudah lama Anda pikul. Lakukan ini lagi. Tarik napas. Tahan sebentar. Dan hembuskan, sambil berkata dalam hati, saya ikhlas, saya menerima, saya hadir. Saat Anda menarik napas, bayangkan Anda sedang menyambut cahaya. Cahaya kehadiran Tuhan, cinta semesta, dan penerimaan dari dalam diri sendiri. Dan saat Anda menghembuskannya, bayangkan Anda sedang melepas semua yang bukan milik Anda. Harapan yang berlebihan, rasa kecewa, rasa bersalah, dan luka lama. Anda tidak harus mengerti semua ini dengan logika. Cukup rasakan, karena tubuh Anda tahu. Jiwa Anda paham, dan Tuhan tidak pernah jauh dari napas Anda. Dalam ajaran Lao Tzu, napas bukan hanya udara, tapi qi, energi kehidupan. Dalam tasawuf, disebut sebagai nafas yang bertasbih diam-diam. Dalam ajaran Zen, inilah gerbang ke kebebasan dari penderitaan. Dan menurut Dr. Hawkins, saat Anda sadar akan napas tanpa resistensi, Anda sedang berada di frekuensi acceptance menuju peace. Maka, tarik napas. Dan izinkan diri Anda merasa, saya hidup, saya cukup, saya disayangi oleh Tuhan dan oleh diri saya sendiri. Tidakkah ada yang perlu Anda buktikan hari ini? Tidakkah ada yang perlu Anda kejar? Sekarang, cukup bernapas dan hadir. Karena selama Anda masih bernapas, Anda belum terlambat untuk pulang. Sahabat sentuhan hati nurani, mungkin ada bagian dalam diri Anda yang masih berkata lirih, tapi aku masih ingin dipeluk, masih ingin ditemani, masih ingin dianggap penting. Itu tidak salah. Itu manusiawi. Bahkan keinginan untuk dicintai, di usia berapapun, adalah bentuk keindahan jiwa yang tak pernah padam. Tapi sekarang, perhatikan baik-baik satu hal ini dalam hidup Anda. Selama Anda menunggu orang lain datang membawa kebahagiaan, Anda akan selalu berdiri di pintu, bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai pengemis rasa. Maukah Anda turun dari ambang pintu itu, lalu masuk kembali ke dalam rumah hati Anda sendiri? Maukah Anda menyambut diri Anda sendiri, seperti Anda dulu menyambut anak-anak saat mereka kecil, dengan senyum, dengan harapan, dan dengan pelukan batin yang tulus? Luangkan ruang dalam diri Anda untuk memaafkan masa lalu yang tidak seperti yang Anda harapkan. Lalu izinkan makna baru itu tumbuh, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Hanya saja, kita terlalu sibuk menanti manusia. Dan kalau Anda bertanya, lalu untuk apa aku hidup sekarang? Maka jawaban itu mungkin bukan kalimat, melainkan perasaan hening di dalam dada yang pelan-pelan berkata, aku masih bisa menjadi cahaya, meski tidak lagi menyinari anak-anak, tapi cukup untuk menerangi diriku sendiri. Karena diri Anda tetap berarti, meski tidak lagi dipuji. Diri Anda tetap berharga, meski tidak lagi ditunggu. Dan hidup Anda tetap layak dijalani, meski tidak ada yang memeluk Anda malam ini. Maka sekarang, berdamailah, beristirahatlah dari menanti, dan mulailah hadir kembali dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detik kehidupan. Jika video ini membuat Anda merasa sedikit lebih damai, atau membuat dada Anda terasa lebih lapang walau hanya sedikit, itu artinya kita sudah terhubung dalam kesadaran yang sama. Dan jika Anda ingin terus ditemani dalam perjalanan batin yang tenang dan penuh makna ini, silakan klik subscribe pada channel Sentuhan Hati Nurani.
Bukan untuk menjadi pengikut, tapi untuk jadi sahabat perjalanan yang saling menguatkan dalam keheningan, dalam napas, dan dalam cinta yang tak bersyarat. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih damai. Salam hangat, channel Sentuhan Hati Nurani.